YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, setelah dilakukan pencarian sejak Rabu lalu, 3 pemudik yang menjadi korban perahu terbalik ditemukan tewas mengambang. 3 pemudik itu nekat memakai perahu menyeberangi sungai dari Riau ke Sumatera Barat untuk menghindari pos penyekatan di perbatasan. Upaya pencarian 3 pemudik yang menjadi korban perahu terbalik akhirnya membuahkan hasil. Ketiga korban ditemukan meninggal mengambang di aliran sungai. 2 korban ditemukan oleh tim SAR dari Riau di aliran sungai di daerah Kampar Riau, sedangkan 1 korban ditemukan di daerah aliran Sungai Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat oleh tim SAR Pos 50 Kota. Korban pertama ditemukan atas nama Arismen, warga Payakumbuh, kemudian Fadli dan Rajid yang keduanya warga Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk korban pertama atas nama si Rajid, itu ditemukan sekitar 13 km dari tempat kejadian musibah. Kemudian pada pukul 9.20 korban kedua ditemukan, itu memang agak cukup jauh karena sudah masuk wilayah kerjanya Basarnas Pekanbaru, hampir 27 km. Kemudian korban ketiga atas nama Novi Arismen itu ditemukan pada pukul 11.20, itu ditemukan sekitar 8 km dari titik kejadian musibah. Ketiga pemudik ini nekat menyewa perahu untuk mudik dari Riau ke Sumatera Barat agar terhindar dari pos penyekatan di perbatasan. Namun perahu yang ditumpangi terbalik dihantam arus deras. 3 orang hilang sedangkan 1 selamat. Saat ini ketiga korban meninggal telah dibawa ke puskesmas terdekat dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah Islam Aboge di Purbalingga dan Probolinggo hari ini baru merayakan Idul Fitri. Mereka menggelar sholat Id di masjid dengan menerapkan protokol kesehatan. Jemaah Islam Aboge hari ini baru merayakan Idul Fitri. Ratusan jemaah memenuhi Masjid Raden Said Kuning, Desa Onji, Purbalingga untuk melaksanakan sholat Id. Pengurus masjid mewajibkan jemaah terapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan hingga menggunakan masker. Namun sayang, saat sholat Id, jemaah mengabaikan jaga jarak. Pimpinan Islam Aboge Purbalingga berharap di tahun ini bangsa Indonesia terbebas dari COVID-19. Di Probolinggo, Jawa Timur, jemaah Islam Aboge sholat Id di Musola Al-Barokah, Desa Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Jumat pagi. Setelahnya mereka saling bermaaf-maafan dan makan bersama di halaman musola untuk mempererat silaturahmi. Jemaah Islam Aboge baru merayakan Idul Fitri sehari setelah yang ditetapkan pemerintah. Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah bagi Islam Aboge berdasarkan penanggalan Jawa yang sudah dipercaya ratusan tahun. Jumat kalau menurut Aboge, karena menurut jatuhnya Muharram, 1 Muharram. Jadi hari yang sama dengan Muharram. Hitungannya, Pak? Hitungannya ya, wal biru, bulan Syawal, biru. Pasarannya loh, pasarannya. Diketahui ada ratusan jemaah Aboge di Kabupaten Probolinggo, namun mereka hidup berdampingan dengan Muslim mayoritas secara harmonis. Dari Purbalingga, Jawa Tengah dan Probolinggo, Jawa Timur, Catur Edi Purwanto dan Hana Purwadi, iNews melaporkan. Warga Medan Belawan, Sumatera Utara harus merayakan hari Lebaran dengan pasang air laut atau banjirop. Banjir tak hanya menggenangi rumah, namun rob juga menggenangi jalan raya. Banjirop yang terjadi akibat pasang air laut menggenangi ratusan rumah warga di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan Lama, Kecamatan Medan Belawan. Pasang air laut yang naik pukul 1 siang menghambat aktivitas warga yang akan berkunjung ke rumah sanak saudara.
Rahmat Halim, warga yang bersilaturahmi ke Belawan mengatakan banjir datang setiap lebaran dan membuat warga khawatir keluar rumah dengan membawa kendaraan karena takut terkena air asin. Iya, sedang berkunjung ke tempat keluarga begini ya rasa kecewa juga. Ya karena di samping air yang tergenang, kita mau berkendaraan susah, mau berjalan kaki pun susah. Ya akhirnya ya berlebaran ya terpaksa menghadapi banjir lah. Mau kemana nih Kak? Habis lebaran? Banjir tak hanya menggenangi rumah warga, namun juga sampai ke jalan raya. Warga pun berharap pemerintah dapat mencari solusi banjirop yang sudah sering kali terjadi di Medan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasca kebakaran di Kapuk Muara Raya, Gang Elok Penjaringan, Jakarta Pusat, warga masih mengungsi di pengungsian sementara. Warga masih membutuhkan bantuan berupa tempat tinggal sementara yang layak sampai rumahnya kembali diperbaiki. Ratusan warga dari 2 RT di Penjaringan, Jakarta merayakan Lebaran dengan suasana berbeda. 473 kepala keluarga hanya bisa merayakan hari kemenangan dengan kondisi seadanya di tenda-tenda pengungsian. Tak ada makanan khas Lebaran ataupun kumpul bersama sanak keluarga. Beberapa warga juga nampak mencari harta benda mereka yang masih tersisa di puing-puing bangunan rumah yang sudah rata dengan tanah. Kalau untuk lebaran ini yang saya rasakan, biasa kumpul dengan keluarga, makan ketupat apa gitu ya. Sementara yang dirasakan hanya sebatas tidur di batu-batuan, ditumpukan ini baju. Biasa makan ketupat dengan keluarga, ini hanya makan nasi kotak. Sekarang lebaran sekarang ini, ya waktu kebakaran pun hanya baju yang dipakai saja, yang lainnya musnah semua. Kebakaran terjadi pada 8 Mei lalu menghanguskan 400 rumah warga. 12 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang muncul sekitar pukul 11:30 malam. Petugas menyebut kebakaran karena adanya arus pendek listrik dari salah satu rumah kosong. Kini warga berharap rumah mereka bisa segera diperbaiki. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasca banjir dan longsor di kawasan wisata Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, arus lalu lintas masih terganggu. Material longsor berupa batu dan lumpur menutupi jalan lintas Sumatera sehingga jalur dialihkan. Tim gabungan TNI, Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat melakukan pembersihan sisa material longsor di ruas jalan lintas Sumatera yang ada di wilayah Parapat, Kabupaten Simalungun, tepatnya menjelang pintu masuk wisata Danau Toba. Hal ini sebagai upaya percepatan pemulihan pasca terjangan banjir bandang di kawasan wisata Danau Toba agar jalur dapat kembali dilintasi. Kini arus lalu lintas masih terganggu, sementara petugas membuat portal dan mengalihkan kendaraan menuju jalur alternatif. Tinggi kah atau gimana? Tinggi. Apa harapan Ibu kepada pemerintah, Bu, untuk mengantisipasi ini? Iya, untuk mengantisipasi penghijauan. Memang utuhnya kayu di atas. Kita bilang nggak ada partisipasi istilahnya kepala desa kami, kayak mana alam yang terjadi. Sisa material longsor berupa kayu, batu, dan lumpur dibuang ke sungai dan mengalir ke Danau Toba. Akibatnya, air Danau Toba mulai tercemar siang tadi. Sebelumnya, longsor terjadi di jalan kawasan wisata pintu masuk Danau Toba pada Kamis sore. Longsor dengan material batu dan kayu berasal dari perbukitan di sekitar danau. Banjir juga melanda jalan lintas Sumatera di Kota Parapat, Simalungun, Sumatera Utara. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.